Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara meremote Debian menggunakan aplikasi Putih. Di sini ada dua cara. Cara pertama saya menggunakan Telnet, yang kedua menggunakan SSH. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu remote server. Jadi remote server adalah suatu cara untuk mengakses suatu server dan klien tidak harus menggunakan koneksi yang terpisah, langsung maupun yang berbeda. Nah, topologinya dapat kita lihat seperti gambar di atas. Switch terhubung dengan internet, kemudian ada server dan juga ada klien. Alat-alat yang diperlukan di sini ada aplikasi Putih, yang kedua instalasi Debian, dan yang ketiga ada koneksi internet. Oke, langkah yang pertama di sini kita buka VirtualBox. Pada remote Debian ini saya menggunakan network adapter 1, yaitu merupakan bridge adapter, supaya kita mendapatkan koneksi internet nantinya. Oke, kemudian di sini kita buka Debian-nya. Itu sudah saya buka. And untuk view-nya di sini aku pilih yang full screen mode and switch. Oke, and then di sini kita login, gunain username. Di sini username yang saya pakai ini Devianka, kemudian login using password. Setelah itu kita masukkan SU atau super user. Passwordnya 123. Oke. And pertama-tama di sini kita install terlebih dahulu paket NetTools-nya agar kita bisa mengecek IP yang kita gunakan dan juga interface-nya menggunakan ifconfig. Nah, untuk menginstal paket NetTools ini kita bisa memakai perintah apt, kemudian install NetTools. Kemudian kita klik enter. Apt get install. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini terdapat tulisan bahwa kita harus memasukkan Debian, CD Debian-nya terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang Quick Devices, kemudian Optical Drives, kemudian pilih CD Debian-nya atau file ISO Debian-nya. Setelah itu kita klik enter. Itu kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita jalankan perintah ifconfig untuk melihat IP address serta interface-nya menggunakan perintah if. Oke, menggunakan ifconfig. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa di sini interface endpost 3 terdapat IP address 192.168.43.28 dengan menggunakan netmask/24 atau /24.
Oke, selanjutnya di sini saya akan mengubah hostnya dengan menggunakan perintah nano, kemudian etc host. Nah, di sini saya akan ubah namanya. Di sini saya akan ubah menjadi server 28. Setelah itu kita simpan menggunakan perintah ctrl-x atau exit. Kemudian untuk meng-save-nya kita klik Y atau yes. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu di sini saya akan ubah juga hostname-nya menggunakan perintah nano etc hostname. Nah, di sini saya akan ubah menjadi server 28 juga. Kemudian kita simpan menggunakan perintah ctrl-x untuk exit. Kemudian untuk menyimpan kita klik yes, setelah itu kita klik enter. Oke. Dan jangan lupa untuk mereboot terlebih dahulu atau merestart ulang Debian-nya menggunakan perintah reboot. Kemudian kita tunggu. Oke, karena tadi kita memasukkan CD sebelumnya, maka kita keluarkan terlebih dahulu CD Debian-nya. Oke. First amount. Kemudian di sini saya akan power off dulu. Kemudian kita start lagi. Kemudian kita login. Password. Setelah itu ketikkan perintah super user atau su dan masukkan password kembali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah berubah dari dev Avianca di sini menjadi server 28. Oke. Setelah itu di sini kita akan menginstal paket telnet. Tapi pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah paket telnet sudah tersedia atau belum dengan menggunakan perintah apt kemudian apt kemudian change search telnet. Nah, di sini masih belum ada paket telnet-nya, maka di sini kita akan menginstal paket telnetnya. Gunakan perintah apt get install telnet. Nah, di sini masih belum bisa untuk menginstal paket telnet-nya karena di sini paketnya tidak tersedia di dalam DVD Debian. Jadi kita akan menambahkan repositori lokal. Oke. Untuk menambahkan repositori di sini kita menggunakan dari lokal. Pertama kita buka Google Chrome atau web perambahan yang kalian pakai. Kemudian di sini kita cari daftar repositori menggunakan daftar
Debian 9. Nah, sini saya menggunakan 9. Kemudian klik daftar repository lokal Indonesia Debian 9 Range. Nah, di sini terdapat berbagai macam repository lokal. Nah, untuk pasukannya di sini saya akan meremote Debian menggunakan open. Kemudian akan muncul power seperti ini. Kita login menggunakan admin dan juga passwordnya 123. Yeah. Sorry, we shall login using admin candidate enggak. Dan juga di sini jangan lupa untuk masuk menggunakan IP address server 192.168.3.28, portnya 22, dan sini saya masuk menggunakan SSH. Kemudian kita klik open. Sini gunakan nama user yang kalian daftarkan. Jadi saya menggunakan nama saya, dapat kemudian login menggunakan password 123. Kemudiannya super user, biar password 123. Nah, untuk memasukkan repository lokalnya ini, kita harus menggunakan perintah nama, kemudian etc, att, search, nah, di sini saya tidak akan menghapus file Debian-nya. Di sini saya akan tambahkan pagar untuk disable atau menonaktifkan paket Debian-nya. Kemudian di sini saya akan memakai yang Pandiruti, dan saya tambahkan pada yang bawah. Oke. Setelah itu kita simpan menggunakan perintah ctrl+X, kemudian klik Y untuk menyimpan, kemudian klik enter. Setelah itu kita update filenya menggunakan perintah att get update. Kemudian kita tunggu hingga beberapa saat sampai file repository-nya terinstall.
Nah, kemudian paket telnet sudah terinstall. Selanjutnya kita cek apakah paketnya sudah terinstall atau belum. Jika kalian ingin mengeceknya kembali, kita bisa menggunakan perintah dpkg atau telnet. Di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil menginstal paket telnet versi 0.1741, arsitektur i386, dan deskripsinya menggunakan basic telnet server. Nah, ini kita akan meremote Debian menggunakan putih telnet. Kita close lebih dahulu. Oke, kita buka lagi putihnya. Selanjutnya login menggunakan 192.168.3.28. Portnya menggunakan port telnet. Connection type-nya telnet. Selanjutnya di sini saya akan memilih colors-nya di sini menggunakan white gold, dan juga untuk font-nya di sini kita ubah. Ini saya akan menggunakan yang orange dulu, kemudian yang bold, dan juga 14 font-nya, font size-nya. Kemudian klik OK. Selanjutnya ke session, kemudian di sini tulis nama server 8. Kemudian kita save, itu kita klik server 8-nya, load, kemudian klik open. Nah, selanjutnya di sini kita login menggunakan user Nida password 123, S2 atau super user, kemudian password 123. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil meremote Debian-nya menggunakan paket telnet. Dan juga kita bisa menggunakan command prompt atau cmd. Kita buka aplikasi cmd-nya, kemudian masukkan perintah telnet, kemudian 192, masukkan IP-nya atau 68.43.28. Nah, enter. Nah, kita bisa lihat bahwa kita berhasil meremote Debian-nya. Kita masuk terlebih dahulu menggunakan user Nida, kemudian password 123, menggunakan super user, password 123. Nah, bisa kita lihat bahwa kita berhasil meremote Debian menggunakan telnet di cmd. Kemudian SSH server. Pada yang sebelumnya kita sudah pernah remote menggunakan port SSH ya. Ini kita klik server 8 lalu kemudian ganti portnya menjadi 22, kemudian SSH, kemudian save, kemudian log lagi, kemudian klik open. Di sini kita login menggunakan Nida, kemudian password 123, S2, dan password 123. Nah, setelah itu di sini kita install aplikasi SSH atau paket SSH menggunakan perintah apt get install open SSH server. Kemudian untuk melanjutkan konfigurasi kita klik Y atau yes sebagai tunjuk bahwa kita menyetujui untuk menginstal paket SSH. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu hingga paket SSH-nya terinstall.
Nah, setelah itu kita secara default SSH itu kan menggunakan port 22. Di sini kita akan ganti portnya menggunakan perintah nano etc ssh sshd konfig. Kemudian kita ubah portnya menjadi port ke-8 dan kemudian tambahkan permission. Kita cari terlebih dahulu permissionnya. Oke, ini kemudian kita copy dan tambahkan permit login yes. Oke. Selanjutnya kita save konfigurasinya menggunakan perintah ctrl-x untuk menyimpan. Kita klik Y dan klik enter. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita lakukan restart SSH menggunakan perintah etc init.d ssh etc init.d ssh of restart. Ini bisa kita lihat bahwa hasilnya oke, berarti kita berhasil merestart SSH-nya. Paket SSH-nya. Kemudian kita bisa mengecek status SSH menggunakan perintah sistem ctl status SSH server. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya aktif atau running. Dan juga kita bisa mengecek port menggunakan perintah net start dan grep. Nah, silakan seperti ini. Sorry, harusnya 28 karena yang kita gunakan adalah 28. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan masuk menggunakan putih dan juga portnya menggunakan port 28. Port 28. Hasil type-nya SSH, kemudian kita klik open. Di sini bisa kita lihat bahwa muncul pop-up seperti ini. Kita klik yes. Mungkin menggunakan admin. Sorry, lagi menggunakan harusnya tidak bagian saya. Port 28 dan klik open. Mungkin menggunakan user Java Bianca. Masuk APK 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil meremote Debian-nya menggunakan SSH dan juga portnya menggunakan port 28.